Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Asip Subarka, mengapa praktisi ilmu pelet pengasihan selalu menggunakan lonceng untuk ritual jasa pelet? Ya enggak tahu ya. Ya tanyakan orangnya. Berarti Anda pernah ritual ke sana gitu. Kenapa kok Anda tanya gitu ya? Ya, itu urusan mereka kok gitu loh ya. Kalau Anda penasaran, ya tanya saja ke sana gitu loh ya. Saya bukan praktisi ilmu pelet kok ya. Loh, banyak cara-caranya itu banyak ya. Sebenarnya hal-hal semacam itu hanya untuk mensugesti diri Anda supaya Anda mudah ditipu. Intinya di sana. Ya, kan banyak tuh yang pakai serban ya, atau yang pakai apa mana? Pakai kartu ya, kartu lintre ya. Itu kan sebenarnya hanya untuk mensugesti saja. Ya, hanya untuk mensugesti saja supaya orang itu percaya. Nah, ketika orang itu percaya, yakin, ya pasti akan berhasil. Ya. Intinya ada di sana ya, mensugesti saja. Apakah surat Yusuf bisa untuk membantu orang lain? Itu bisa mengenai targetnya. Maksudnya ya apa ini ya? Saya mau tanya, apakah surat Yusuf itu bisa untuk membantu orang lain agar orang lain itu bisa mengenai targetnya? Ya bisa saja ya. Semua itu tergantung dari bagaimana Anda mengolahnya gitu ya. Nah ini tidak ada namanya ini. Mengamalkan mengamalkan amalan dari YouTube dan hanya mengucapkan qaul itu. Saya sudah mengamalkan amalan dari YouTube, tapi tak ada satupun terbukti dapat memulangkan istri ya. Padahal tata caranya dan khusyuk mengamalkannya dengan sabar dan ikhlas. Nah, coba Anda pelajari, ada 1000 video yang sudah ada di channel ini. Itu pasti ada salah satu yang Anda penuhi. Ikhlas ya, ikhlas. Kalau Anda memang ikhlas, kalau Anda memang sabar dan ikhlas, Anda tidak mungkin komentar di channel ini gitu. Artinya apa? Anda sampai detik ini akan menjalani gitu. Itu namanya sabar. Itu namanya ikhlas. Ya, berarti apa? Tidak ikhlas. Lah inilah pentingnya ilmu. Ya, tidak hanya cukup qaul itu saja. Ya, pentingnya ilmu ini seperti ini ya. Supaya Anda paham ya. Anda ngomong ikhlas ya, mulut Anda ngomong ikhlas, tapi komentar Anda menghapus keikhlasan Anda. Anda ngomong ikhlas, saya sudah mengamalkan amalan di YouTube dengan ikhlas. Tapi Anda komentar di channel saya. Ya, komentar di channel saya. Saya sudah ikhlas ya, sudah khusyuk mengamalkannya, sabar dan ikhlas, tapi kok tidak berhasil. Kalau Anda sabar, khusyuk, ikhlas, tidak mungkin komentar. Sampai detik ini Anda akan terus menjalaninya. Kenapa? Karena ketika sabar, khusyuk, itu akan muncul yang namanya yakin. Ketika seseorang yakin, itu dia sudah tidak peduli dengan hasil, tapi dia akan menikmati proses ya. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu, Anda akan menikmati proses itu. Anda akan enjoy dengan amalan itu. Nah, itu baru sabar. Itu baru ikhlas. Itu baru khusyuk gitu ya. Kalau khusyuk Anda itu hanya ada di mulut Anda saja. Tapi di aplikasi tidak ada. Ya, paham? Ya. Kalau ingin lebih detail ya, coba Anda lihat. Coba Anda lihat ya, ada 1000 video yang sudah saya penjelasan tentang amalan pengasihan di channel ini. Anda pelototi satu persatu. Nanti Anda akan paham kesalahan yang Anda lakukan itu ada di mana. Oh iya, apapun amalan yang Anda miliki ya. Apapun amalan yang Anda miliki itu bisa Anda gunakan ya. Teknik yang sudah saya paparkan. Teknik 1 gagal, pakai teknik 2 sampai Anda berhasil. Itu namanya sabar. Itu namanya ikhlas. Lah Anda baru gagal sekali ya, terus menyalahkan amalannya gitu ya. Nah, manusia itu seperti itu ya. Selalu berpikir instan ya, selalu berpikir instan. Ya, katakanlah mengamalkan 1 bulan tidak berhasil ya. Terus saya ini sudah sabar ya, ukuran sabar Anda cuma 1 bulan berarti.
Coba ketika Anda terbiasa mengamalkan ya. Saya dulu ya, mengamalkan amalan sholawat dalail khairat ya. Itu sampai 4 tahun ya. Tahun pertama kok belum berhasil. Tahun kedua enggak berhasil. Tahun ketiga enggak berhasil. Tahun keempat berhasil. Ya. Nah, jadi ini juga tergantung dari orangnya gitu ya. Loh, sabar itu seperti itu. Lah kalau Anda baru satu bulan terus sabar. Yo yang di luar sana ada yang bertahun-tahun ya, mereka masih sabar. Nah, jadi sabar Anda ini batasnya di mana? Ya. Atau batasnya itu masih kelas PAUD misalkan. Ya wajar. Ya. Namanya sabar itu tidak ada batasnya. Anda terus menjalani. Ya, sampai tujuan Anda ini berhasil. Baru itu disebut dengan sabar. Ya, jangan berhenti ketika belum berhasil. Nah, itu yang harus dilakukan itu seperti itu. Terus juga ini menanggapi komentar siapa lagi nih. Saya mewirid suatu amalan tapi kok tiba-tiba merinding sugo cebuku. Itu pertanda baik atau buruk ya, Ngabdul Rauf. Itu biasa saja gitu ya. Bukan pertanda baik atau buruk ya. Anda mengamalkan sebuah amalan ya. Sebuah amalan apapun itu ya, terus Anda merinding. Nah, itu adalah interaksi sukma ya. Interaksi sukma dengan bisa jadi dengan makhluk halus yang ada di sekitar Anda. Bisa jadi dengan kodam dari amalan tersebut. Bisa jadi di dalam tubuh Anda ada makhluk halus, Anda mengamalkan ya sebuah amalan, makhluk halus tersebut terusik sehingga terjadi gesekan energi. Jadi banyak faktor ya. Tidak bisa langsung saya jawab, oh ini makhluk halus misalkan, oh ini kodam, tidak bisa. Harus ditelusuri dari riwayat Anda, perjalanan laku Anda. Nah, kalau Anda katakanlah sering ke dukun ya, sering ke orang pintar, sering diisi, sering ke dukun, terus Anda tiba-tiba mengamalkan sebuah amalan, ya bisa jadi itu terjadi gesekan antara makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda yang diisi oleh dukun atau kiai ya, yang katanya dengan pengisian kekebalan misalkan. Itu ketika Anda mengamalkan sebuah amalan itu akan tergesek, akan ada reaksi. Ya reaksinya seperti yang Anda alami. Bisa merinding dan sebagainya. Atau juga bisa jadi ketika Anda mengamalkan amalan tadi, itu proses masuknya energi juga bisa jadi. Proses masuknya makhluk halus atau kodam dari amalan itu juga bisa terjadi. Atau juga bisa terjadi proses gesekan ya, makhluk halus yang ada di sekitar rumah Anda. Misalkan rumah Anda ada kodamnya, ada pagarannya. Nah, jadi banyak faktor ya. Tidak bisa langsung diidentifikasi, oh ini adalah makhluk halus atau kodam amalan. Tidak bisa ya. Harus kasus by kasus ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.